Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Ningsih, kelas manajemen A dengan NPM 43 433 4022 021. Di sini saya akan membahas tinjauan etika dalam ekonomi manajerial yang pernah dibahas juga oleh kelompok 5. Definisi etika dan etika bisnis. Definisi etika adalah prinsip moral yang mengatur perilaku manusia yang dianggap baik dan buruk, benar dan salah. Etika berfungsi sebagai pedoman dalam bertindak agar sesuai dengan prinsip moral yang berlaku di masyarakat. Sedangkan definisi etika bisnis adalah seperangkat norma dan prinsip moral yang menjadi dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan bisnis. Etika bisnis mengatur perilaku individu, kelompok, dan perusahaan. Hubungan etika dengan ekonomi manajerial terletak pada peran etika sebagai landasan moral dan proses pengambilan keputusan manajerial yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Etika dalam ekonomi manajerial membantu manajer untuk yang pertama, mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua, menghindari praktik tidak etis yang merugikan jangka panjang. Dan yang terakhir, menyeimbangi antar profit dengan tanggung jawab sosial. Tujuan etika dalam ekonomi manajerial yang pertama, membangun reputasi dan citra positif perusahaan. Yang kedua, menciptakan lingkungan kerja yang humoris dan adil. Yang ketiga, menjaga keberlanjutan bisnis. Dan yang keempat, meningkatkan kualitas pengambilan keputusan manajerial. Peran etika dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, mendorong pengambilan keputusan yang adil dan inklusif. Manajer yang menjunjung keadilan akan melibatkan berbagai sudut pandang, mencegah keberpihakan, dan menghasilkan keputusan yang adil, inklusif, dan berkelanjutan. Dan yang kedua, meningkatkan transportasi dan akuntabilitas. Etika mendorong manajer untuk mengambil keputusan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga kepercayaan pemangku kepentingan meningkat serta mengurangi konflik. Dan yang ketiga, membangun reputasi budaya organisasi yang positif. Keputusan yang etis dapat memperkuat reputasi perusahaan dan menciptakan budaya kerja yang sehat, produktif, dan berintegrasi sehingga dapat mendukung keberhasilan jangka panjang. Dan yang terakhir, mencegah konflik dan kesalahan strategis. Etika membantu manajer menghindari kesalahan umum, seperti hanya fokus pada keuntungan jangka pendek yang merugikan serta mengelola tekanan sosial dan konflik kepentingan yang lebih baik. Prinsip-prinsip etika dalam keputusan manajerial. Yang pertama, keadilan. Manajer harus memperlakukan semua pihak secara adil dan tanpa diskriminasi. Yang kedua, kesejahteraan. Setiap keputusan harus mempertimbangkan dampak positif terhadap kesejahteraan. Yang ketiga, tanggung jawab. Manajer wajib bertanggung jawab atas setiap dampak dari keputusan yang diambilnya. Dan yang keempat, pengambilan keputusan harus dilakukan secara terbuka dan jujur. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan etika dalam keputusan manajerial. Faktor internalnya. Yang pertama, kepemimpinan. Pemimpin yang berintegritas menjadi teladan utama dalam penanaman budaya etika di perusahaan. Yang kedua, strategi dan kinerja. Fokus berlebihan pada target bisnis tanpa memperhatikan keseimbangan etika dapat menimbulkan dilema moral. Karakteristik individu. Pengalaman dan kemampuan manajer sangat menentukan sejauh mana keputusan etis diambil. Faktor yang mempengaruhi penerapan etika dalam keputusan manajerial di faktor eksternalnya. Yang pertama, kondisi ekonomi dan persaingan. Tekanan ekonomi dan persaingan pasar dapat mendorong perusahaan
menyimpang dari prinsip etika. Yang kedua, tekanan sosial dan stakeholder. Tuntutan dan ekspektasi pemangku kepentingan mendorong manajer memilih keputusan yang lebih etis. Nilai dan norma sosial, budaya dan norma masyarakat membentuk standar etika yang menjadi acuan dalam pengambilan keputusan. Keputusan etika dalam ekonomi manajerial dapat mempengaruhi apa saja sih? Oke, yang pertama, penetapan harga dan kebijakan harga, adil, wajar, tidak eksploitatif. Yang kedua, investasi, akuisisi, dan informasi internal, transparan, jujur, dan berkelanjutan. Yang ketiga, hubungan dengan pemasok dan mitra bisnis, integritas, adil, dan legal. Yang keempat, ada tanggung jawab sosial dan lingkungan, bertanggung jawab dan peduli dengan kelestarian lingkungan. Yang kelima, perlindungan konsumen, aman, jujur, dan berkualitas. Oke, kita masuk di studi kasusnya. Skandal emisi Volkswagen Dieselgate pada 2015 mengungkap penggunaan perangkat lunak curang untuk melabuhi tes emisi kendaraan diesel. Saat diuji, sistem emisi berfungsi normal, tetapi dalam penggunaan sehari-hari, mobil mengeluarkan polusi jauh di atas batas legal. Sekitar 11 juta kendaraan terdampak dan Volkswagen menghadapi kerugian lebih dari 30 miliar US dollar serta penurunan saham drastis. Skandal ini juga memicu perubahan besar dalam regulasi emisi global dan mempercepat transisi menuju kendaraan ramah lingkungan. Dari sisi etika, kasus ini menunjukkan kegagalan manajerial dan budaya perusahaan yang mengabaikan kejujuran demi target bisnis. Keputusan untuk menipu regulasi bukan hanya melanggar hukum, tetapi juga merusak kepercayaan publik dan reputasi perusahaan. Reaksi keras dari masyarakat dan pemangku kepentingan menegaskan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam setiap keputusan manajerial. Dieselgate menjadi contoh nyata bahwa kelalaian etika dapat menimbulkan dampak multidimensi yang merugikan jangka panjang. Oke, dan terakhir ada kesimpulan. Tinjauan etika dalam ekonomi manajerial menekankan pentingnya pengambilan keputusan bisnis yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pertimbangan nilai-nilai moral dan bertanggung jawab sosial. Etika menjadi landasan dalam membangun kepercayaan dan reputasi jangka panjang perusahaan. Maka dari itu, penerapan prinsip-prinsip etika dalam ekonomi manajerial berperan penting dalam menghasilkan keputusan manajerial yang berintegritas dan berkelanjutan. Sekian pembahasan tinjauan etika dalam ekonomi manajerial yang saya bahas ya, dan yang sebelumnya juga dibahas oleh kelompok 5. Mohon maaf bila ada kurangnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.